rekan dokter, seperti yang kita ketahui bahwasanya akan berlangsung Muktamar NU ke-34 yang bakal digelar di Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021. Banyak harapan terkait dengan adanya Muktamar yang digelar ini sehingga nantinya bisa menghasilkan berbagai ide, gagasan, masukan maupun juga rekomendasi untuk menuju kebangkitan Nahdlatul Ulama di abad kedua ini. Lalu apa sesungguhnya harapan dari kader NU di wilayah Kabupaten Bekasi? Kita sudah tersambung bersama dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Haji Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa semuanya. Baik. Pak Komarudin, mungkin bisa dijelaskan Pak terkaitan dengan Muktamar NU yang ke-34 yang bakal digelar di Lampung pada 23 hingga 25 Desember nanti. Baik, Assalamualaikum kepada seluruh pemirsa Dakta di mana saudara khususnya Kabupaten Bekasi. Pada hari ini tentunya ada beberapa informasi tentang persiapan Muktamar yang pada awalnya tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 dan dimajukan karena memang ada istilahnya izin dari COVID-19 internasional sehingga dimajukan menjadi tanggal 22 sampai 23 Desember 2021. Nah, tentunya kami sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi mengharapkan bahwa momentum muktamar yang dilaksanakan di Lampung ini adalah sesuai dengan tentunya harapan daripada masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Saya memang membawa misi terutama nanti di komisi organisasi bahwa kita memang banyak beberapa perumahan-perumahan yang notabene memiliki pengurus-pengurus ranting istimewa. Ini akan saya bawa yang pertama. Di ranting istimewa ini adalah salah satu pengurus di bawah ranting yang tentunya ini akan dijadikan sebagai usulan untuk dijadikan patokan pengurus ranting di perumahan-perumahan. Yang pertama. Yang kedua bahwa momentum ini juga kami ingin membawa bagaimana nanti bahwa beberapa hal yang berhubungan dengan Fathul Masail, terutama perkembangan yang ada di Kota Bekasi, yang selama ini mungkin barangkali masyarakat Bekasi membutuhkan keputusan dari Nahdlatul Ulama di tingkat PBNU seperti itu, Pak. Iya, baik. Artinya nanti kader ataupun juga pengurus dari NU di Kabupaten Bekasi akan mengikuti ya Pak ya, Muktamar NU ke-34 di Lampung ini. Yang pertama memang utusan kita setiap kabupaten kota itu mengutus 3 orang. Yang pertama dari jajaran Rois Surya 1 orang, kemudian Ketua Tanfidiyah, dan yang seorang adalah tokoh pesantren atau juga masyaikh ya. Nah tentunya ini semua nanti terbagi beberapa komisi ya, ada komisi A, B, dan C, D. Nah tentunya ini semua nanti akan membawa bagaimana permasalahan-permasalahan NU di lapangan, terutama juga dengan Kementerian Ekonomi, kemudian juga bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme organisasi yang dijalankan di tingkat ranting, tingkat MWC, dan tingkat PC seperti itu. Baik, artinya nanti ikut serta dan juga nanti juga akan memilih ketua PBNU nanti ya, Pak Haji Komarudin. Betul. Jadi mekanisme di Nahdlatul Ulama sesuai dengan ADRT bahwa yang pertama adalah memilih ahwa ya. Ahwa itu terdiri dari beberapa para masyaikh, para kiai. Terdiri 9 orang, dipilih oleh Rois Surya tingkat kabupaten, kota, dan PW. Itu yang hak memilih adalah nanti ahwa ya, tim ahwa namanya. Nah yang kedua itu nanti pemilihan ketua Tanfidiyah PBNU. Dan itu akan dilaksanakan langsung oleh atau yang punya hak pilih adalah 1 orang setiap kota, yaitu ketua Tanfidiyahnya. Seperti itu. Baik. Dan seperti mekanismenya. Baik, Pak Haji Komarudin, kita sudah tersambung. Ini ada penelpon dari pendengar kami, Pak Fahmi di Purnas 3. Assalamualaikum Pak Fahmi. Baik, terputus. Baik, Pak Haji Komarudin, berkaitan dengan kiprah NU di tingkat nasional ataupun juga di wilayah Kabupaten Bekasi, apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan keumatan, Pak? Baik. Pak Haji Komarudin. Ya, halo Pak. Baik, sudah ada penelpon kami yang ingin memberikan tanggapan dan juga mengapresiasi adanya muktamar ini, Pak Fahmi di Purnas 3. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tercapai juga nih titik waktu yang diharapkan oleh kaum Nahdiyin. Iya.
Pertama kami menghimbau garis lurus Ustaz Kiai, Pak Kiai. Nah, di garis lurus. Titip, wallahi titip rambut kembali itu pucuk pimpinan NU dari golongan yang jil, sipilis, dan liberalis. Wallahi kami warga Nahdien menitipkan amanat. Kembalilah ke hitoh semula. Sekali lagi Pak Ustaz, Pak Kiai, titip sehat, titip salam wallahi, kami harapan dengan Pak Kiai supaya NU dikembalikan ke hitohnya. Jangan dikuasai oleh jil. Wallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Komarudin, ini Pak Fahmi ini menitipkan terkait dengan kepengurusan NU di wilayah Kabupaten Bekasi agar setidaknya memang bisa bermanfaat terkait dengan keumatan ini, Pak Haji Komarudin. Terima kasih barangkali ya Pak Fahmi atas masukannya. Insya Allah kami memang amanah ini juga memang banyaklah berkembang di masyarakat kita khususnya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Bahwa memang ada beberapa ya sempalan-sempalan. Dulu pernah terjadi ada NU garis lurus, ada yang disebut dengan JIL dan sebagainya. Nah tentunya kami insya Allah lah. Kami juga sebelum berangkat ke Lampung tentunya kami juga musyawarah dengan para rois, jajan rois dan Resmut Tasar dalam rangka untuk memutuskan kita arahnya kemana dan seperti apa program yang akan dibawa oleh Kabupaten Bekasi untuk menggulkan di Muktamar di Lampung ini. Insya Allah harapan Bapak saya akan bawa ke Muktamar karena kami juga termasuk nanti masuk di komisi-komisi dalam rangka untuk ya tadi tuh beberapa pengurus barangkali yang selektif lah di PB juga akan dimasukkan ke PBNU. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Haji Komarudin mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kiprah NU di wilayah Kabupaten Bekasi terkait dengan pembangunan keumatan ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya ini. Yang pertama memang kami kan baru kurang lebih 11 bulan ya. Jadi masa khidmat kami baru kurang lebih 1 tahun lah ya. Tentunya program yang pertama adalah memang konsolidasi organisasi yang selama ini mungkin barangkali kita memang merambah kepada MWC sampai tingkat ranting. Kita ada 187 ranting di Kabupaten Bekasi dan ada 23 MWC yang tentunya ini semua alhamdulillah untuk ranting 80% dan untuk MWC sudah 100% terbentuk semuanya. Termasuk juga lembaga-lembaga yang ada 18 lembaga di beberapa lembaga, ada takmir masjid, ada lembaga dakwah, ada lembaga juga ekonomi, dan ada juga Banom. Nah ini di NU ada Banom juga. Jadi Banom itu badan otonom yang terdiri dari beberapa badan otonom seperti Patayat, ya, Muslimat, kemudian juga Ansor. Nah ada beberapa juga lembaga-lembaga yang di bawah NU. Nah tentunya kami atas nama pengurus PC Kabupaten Bekasi mengharapkan mari kita bersama-sama jaga marwah NU, erat persatuan dan kesatuan antara bangsa, antara suku dan seperti itu, dan itu insya Allah lah akan membawa manfaat dan rahmatul lil alamin ya. Tentunya ini semua dengan apa kita bersama-sama di organisasi ini yang penuh dengan rahmatul lil alamin, tentunya di antara kita semuanya sebagai umat Islam harus menghormati dan umat yang lain di Kabupaten Bekasi. Semoga terjadi kondusivitas ya. Kondusif yang memang diharapkan oleh seluruh bangsa dan negara dan khususnya Kabupaten Bekasi yang selama ini barangkali kita melihat ada beberapa perbedaan-perbedaan dan kita mulai untuk mencoba bagaimana perbedaan diminimalisir lah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Bekasi. Ini harapan kami khususnya ya. Kalau koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri bagaimana Pak? Nah, alhamdulillah setelah saya dilantik menjadi ketua PCNU dan alhamdulillah kita sinergi, bahkan kita dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Bupati. Nah di tahun-tahun ini memang kita alhamdulillah sinergi sekali dan koordinasi terus, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kemajuan umat dan kemudian umat agar bersatu untuk menjaga NKRI seperti itu. Baik. Pak Kiai, ini nampaknya pendengar juga tertarik ya berkaitan dengan adanya Muktamar NU yang ke-34. Sudah ada Pak Irwansa di Bojong Menteng. Assalamualaikum Pak Irwansa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwansa, ya. Silakan Pak Irwansa. Baik. Nah, tadi disebutkan ada Banom-Banom termasuk di situ ada namanya Ansor. Ini menarik juga buat saya Ansor. Karena Ansor ini selama ini yang kita lihat itu ya itu lebih banyak negatifnya ya, salawat lah dangdutan, pengajian lah dangdutan dan sebagainya. Dan terakhir ini di NTB itu mereka mengecam pengajian yang dihadiri oleh Abdul Somad dan kawan-kawan. Artinya begini loh, apapun yang dilakukan Banser walau salah, kenapa NU itu tidak pernah menegur dan tidak pernah memberikan peringatan sehingga seolah-olah yang dilakukan Banser itu
seolah-olah mewakili NU. Jadi artinya NU ini sepertinya anti-Islam, anti perbedaan, anti mazhab, seolah-olah NU itu adalah yang benar. Jadi Ansor ini sebagai tentaranya NU itu tidak pernah ditegur oleh NU sendiri, satu. Yang kedua, kenapa PBNU, orang-orang di atas NU itu, termasuk Said Agil Sirot itu, kok rata-rata itu bernuansa Syiah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Komarudin mungkin bisa ditanggapi nih, Pak. Ya, menarik memang. Kalau kita bicara NU memang fenomenal ya. Yeah. Jadi NU itu organisasi terbesar di dunia, bahkan kita mempunyai cabang-cabang di seluruh internasional. Ada Libanon, ada Saudi Arabia, ada Mesir, termasuk PC-PC Indonesia dunia. Nah, kami kemarin musyawarah PC Indonesia dunia dan Indonesia. Nah, tentunya ini memang kesan masyarakat biasanya kalau kita mencoba untuk bagaimana ada lembaga itu Ansor. Nah, Ansor itu kan banom kita ya, banom. Tetapi memang itu tadi, namanya organisasi di mana-mana ya, ya. Ada yang hal barangkali hanya menilai dari luarnya saja. Kita melihat bahwa sebetulnya Ansor itu kembali ke hitohnya ya. Bagaimana mereka bantu mengawal kiai-kiai ketika ceramah. Nah, kemudian juga ada hal tadi, saya kira enggak seperti itu. Saya kira memohon barangkali kepada hal-hal yang kepada masyarakat kita ya, tolonglah bahwa NU ini sekarang memang satu-satunya organisasi yang jelas mereka adalah menjaga NKRI dan jelas juga memelihara perdamaian, persaudaraan. Kita ada 3 persaudaraan, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basoriyah, ada ukhuwah Watoniyah. Nah, ini tentunya ini juga harus dijaga. Kita lah sebagai warga negara, di situ ada berkewajiban untuk saling menghormati di antara kita semuanya, baik itu muslim maupun non-muslim. Yeah. Nah, tentunya saya membawa misi NU ini dalam rangka untuk itu tadi. Bagaimana kita menghargai dan menghormati tadi. Kalau memang sekarang maaf, barangkali ada Ansor, Banser ya, saya kira tidak dinasihati ya pastilah dinasihati oleh NU lah, pasti itu. Tetapi kan namanya anak pasti ada yang nakal juga Pak ya. Yeah. Jadi ada anak nakal, ada yang anak baik, ada yang setengah baik gitu lah. Nah, tentunya ini kami juga mohon maaf barangkali kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi. Nah, barangkali ada perilaku-perilaku yang mungkin 1-2 orang ya itu kan namanya ada. Tetapi saya lihat secara umum ya tidaklah seperti itu barangkali. Ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana menjaga marwah ya. Marwah daripada Nahdlatul Ulama, marwah daripada bandom-bandom yang ada. Ya kami merasa berkewajiban sebagai bapaknya untuk menasihati dan memberikan masukan agar sejalan yang lurus, tentunya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Komarudin, terakhir mungkin harapan dengan adanya muktamar ini? Yang pertama harapan saya bahwa ke depan mohon barangkali saya mengharapkan dari Kabupaten Bekasi nanti terpilihlah sesuai dengan harapan daripada Nahdien yang ada di Kabupaten Bekasi. Yeah. Mungkin kriteria juga ada ya. Yang kedua barangkali kita akan membawa misi bahwa di Bekasi ini banyak perumahan-perumahan yang notabene barangkali banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat ya. Betul. Pendapat yang memang di masjid kadang-kadang 1, 2, 3 berbeda. Mari kita bersatu gitu loh. Dalam rangka untuk apa? Tadi rahmatan lil alamin lah. Kita nggak usah terjadi perbedaan furu'iyah, cabang sebagai ya hal-hal yang kecil-kecil lah. Mari kita bersatu dalam rangka untuk membangun umat khususnya di Kabupaten Bekasi yang harmonis ya, yang tentunya tidak menyalahi aturan agama seperti itu. Mari kita junjung tinggi hal-hal yang berhubungan dengan hablum minallah, hablum minan nas di antara kita semuanya, saling menjaga di antara etnis, kemudian agama, ras dan sebagainya. Inilah harapan kami tentunya nanti dalam muktamar ini menghasilkan untuk keumatan, ya, kemudian umat dan untuk kebersamaan seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Komarudin, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Radio Dakta. Semoga nanti muktamarnya berjalan dengan lancar, sukses, dan juga nanti menghasilkan ide-ide maupun juga gagasan untuk membangun keumatan, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.